dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bede, di episode kali ini saya ingin mengawali pertanyaan dengan apakah mewujudkan kemaslahatan itu tanggung jawab semua muslim, terutama yang umatan wasatan? Jadi salah satu prinsip dari wasatiyatul Islam, jalan tengah Islam, dan sekaligus menjadi ciri dari umatan wasata, umat tengahan, umat jalan tengah itu adalah al-islah. Al-islah ya, dari kata soluha yasluhu, berhubungan dengan banyak konsep dalam Islam nanti ya, termasuk konsep amal soleh yang selalu dikaitkan dengan iman ya. Alladzina amanu wa amilus solihat, dan juga berhubungan dengan satu kata yang kemudian sudah menjadi bahasa Indonesia, maslahat, al-maslahah ya. Nah, sekarang kalau kita ingin fokus pada episode ini tentang al-islah dalam konteks perwujudan kemaslahatan ya, saya kira Al-Quran, Islam ya banyak berbicara tentang dasar itu. Ini hadir pertama kali nih. Ini Sekretaris Dewan Pendidikan Pesantren Modern Internasional Daya Malela, malang melintang di dunia pergerakan, di politik, tinggal di Jakarta. Saya dengar mau jadi caleg ya. Insya Allah, Prof. Tapi nggak usah bicara soal politik caleg. Apa kira-kira yang bisa dijelaskan tentang al-islah ini? Jadi yang menarik dari al-islah itu kita ditarik kepada satu spektrum berpikir umat Islam begitu. Jadi di dalam konsepsi value di dalam Islam itu mengenal yang namanya sinteks. Jadi ada pajak dosa gitu. Nah, ketika orang berdosa, orang bertaubat. Sinteks. Ya. Sinteks. Jangan sintaks bahasa bukan. Iya. Jadi ketika orang berdosa, itu dia harus melakukan pertobatan. Nah, pertobatan itu kan hubungan vertikal ke Allah. Tapi setelah hubungan vertikal itu, di dalam Al-Quran, kata taubat itu selalu digandingkan dengan kata aslaha, kemaslahatan. Jadi kalau orang bertaubat kepada Allah itu harus bayar sinteks, melakukan aslaha. Hampir di semua kata-kata tabah itu selalu digandeng dengan aslaha, karena umat Islam itu punya konsepsi pertanggungjawaban sosial, pertanggungjawaban lingkungan, pertanggungjawaban kemasyarakatan atas dosa yang dilakukan, melakukan tobat. Tidak hanya tobat begitu. Pertobatanmu harus kamu buktikan pada perbaikan umat. Entah itu sedekah lah, entah itu terlibat dalam perbaikan kehidupan sosial kemasyarakatan, maka umat Islam itu harus aktif dia melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terlibat di dalam negara, karena negara itu adalah ladang amal terbesar tiap orang ya. Dengan kekuasaan itu orang bisa melakukan banyak hal begitu. Ini pada satu sisi menunjukkan hubungan dekat antara apa yang sering kita sebut hablum minallah dengan hablum minan nas ya. Dan dikaitkan dengan pertobatan, bertobat tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sering kita beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar harus berlanjut pada taubat. Maka sering kita hanya berhenti baca istighfar. Ketika bertaubat itu tidak cukup dengan ya meminta ampun pada Allah. Ya. Tidak cukup dengan ibaratnya menebus dosa. Ya. Tapi Allah sendiri menyerukan dalam ayat yang diisyaratkan tadi itu untuk berbuat kebaikan, berbuat kebajikan untuk manusia. Jadi hablum minan nasnya itu. Ini menarik ya, perdebatan yang harus berujung pada penyebaran kebaikan, ya, al-maslahat, amal soleh, maka
Jangan berhenti dengan pertaubatan, lakukanlah tindakan-tindakan islah. Ini menjadi menjadi ciri dari umatan wasata yang harus terlibat, engage in, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan. Inilah juga manifestasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Dari ayat tadi itu, hablum minallah, dalam bentuk pertobatan, tidak berhenti pada hablum minallah itu sendiri, harus menjelma ukur dalam dengan perbaikan sosialnya. perbaikan sosial, kemasyarakatan, apapun yang bisa kita lakukan. Dipersembahkan oleh Ayahanda, kita sering mendengar kemaslahatan bersama. Itu sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Jadi sebenarnya kemaslahatan bersama yang berhasil itu seperti apa? Ya, kemaslahatan bersama mungkin terjemahan agak harfiah dari konsep Islam dalam bahasa Arab, al-maslahatul ammah. Tepatnya kemaslahatan umum. Umum bersama ya. Yang sekarang diadopsi oleh konsep global dalam gerakan-gerakan perdamaian tentang pentingnya adanya common good. Common good. Persisnya kemaslahatan bersama tadi itu ya. Bagaimana menciptakan kebaikan, good for all, ya. Bukan hanya justice for all, keadilan untuk semua, tapi good for all. Dalam arti agar seluruh umat manusia, apapun latar belakang agama, bangsa, suku, termasuk profesi itu, jangan menampilkan egosentrisme, dan apalagi ya, egosentrisme yang sangat individual, kalau dia saja yang ingin selamat. Ya. Islam menganjurkan keselamatan dan penyelamatan bersama. Penyelamatan bersama. Bukan self-salvation. Ya. Tetapi common atau collective salvation. Itu menunjukkan ya, sifat universal dari Islam. Kemudian juga watak universal dari Islam ya, untuk manusia, rahmatan lil alamin. Itulah kaitan al-maslahatul ammah, kemaslahatan umum atau kemaslahatan bersama itu yang tadi sudah disyaratkan tindak dan aksi melakukan al-islah. Tadi aslah itu kata kerja transitif, melakukan perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi, atau restorasi yang dipakai oleh sebuah kelompok ya, restorasi. Gitu. Ya artinya ada tanggung jawab, bukan hanya sosial, not only social responsibility, tetapi tanggung jawab kemanusiaan. Jadi agama Islam ini luar biasa, adalah agama kemanusiaan, dinul insaniyah. Yang menjaga, mengawal agar kemanusiaan manusia itu terjaga. Insaniyatul insan, kemanusiaan manusia, the humanity of human being akan terjaga ya, bukan sekedar agama lahir hadir manusia silakanlah ya berlomba-lomba untuk eksis di muka bumi ini untuk diri sendiri, untuk kelompok, tidak, tapi untuk kemanusiaan secara luas. Tapi BD, bagaimana kita lihat di akhir-akhir ini masyarakat banyak yang menuntut kemaslahatan kepada negara atau pimpinan begitu? Ya karena negara memang memiliki tanggung jawab sebagai pemangku amanat ya. Bukan mandataris rakyat, itu istilah lama ya. Sebagai yang diberi amanat ya, lewat proses demokrasi, pemilihan,
maka tanggung jawab negara ini besar untuk mewujudkan common good, al-maslahatul amma, kemaslahatan bersama ya, yang oleh Indonesia dinyatakan ya secara nyata di dalam sila kelima dari dasar negaranya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kalau dibaca secara struktural dari 1, 2, 3, 4 seolah-olah yang kelima itu harus menjadi muara, menjadi apa ya, penampakan akhir dari kehidupan bernegara. Nah, oleh karena itu tuntutan pada negara mungkin bukan pemangku amanat pada tingkat nasional, tapi pada tingkat bawah lagi, Regional. termasuk dalam kelompok, ya, organisasi, institusi, tanggung jawab kepada pemangku amanat. Ya kalau nggak mau ya jangan jadi pemangku amanat. Saya nggak sebut pemimpin, pemangku amanat gitu ya. Oleh karena itu ya, tanggung jawab itu ada pertama dan utama, tapi tidak berarti yang lain tidak bertanggung jawab. Al-maslahatul amma, kemaslahatan umum, bisa ditegakkan dengan al-mas'uliyatul amma, dengan tanggung jawab bersama, collective responsibility. Tanggung jawab bersama, maka al-islah ini ada sifatnya individual, melakukan al-islah, perbaikan itu ya, dalam bahasa agama Islam fardu ain. Tapi sekaligus fardu kifayah. Ada nggak perbuatan dalam beragama kita ini fardu ain tapi fardu kifayah? Ya ini. Iya. Ya. Jadi harus merasa ya dilakukan oleh orang per orang ya, Muslim, itulah fardu ainnya untuk melakukan al-islah, menjadi soleh. Ya, menjadi muslih. Nggak usah harus pakai nama soleh, saleh dan muslih. Tapi harus juga secara kolektif, yaitu as-solihun wal muslihun ya. Maka dalam ayat Quran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah, itu plural. Iya. Jangan kamu sekalian berbuat kerusakan, lawan dari al-islah. Setelah Allah telah menyempurnakan, memperbaiki ya, kondisi, struktur dari kehidupan di muka bumi ini. Dipersembahkan oleh Iya, tadi kan sudah dikatakan untuk membuat kemaslahatan umum itu juga kita harus membuat diri kita bertobat atau memperbaiki diri kita sendiri. Untuk selanjutnya bagaimana ya untuk menciptakan kemaslahatan? Mungkin kita tarik ke pembicaraan umum ya. Tadi ada satu visi ya, kemanusiaan dari Islam menciptakan kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, common good, yang kemudian perlu ditopang oleh tanggung jawab bersama, collective responsibility. Jadi apa langkah-langkah strategis ya, tidak terlalu detail dan mikro ya, sehingga kita umat Islam, umatan wasata itu bisa berhasil untuk mewujudkan al-maslahatul amma tadi. Ustaz Suryo porsinya ini. Ujian bagi Anda sekarang. Semacam munakosyah. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah kesadaran tiap individu atas apa yang menjadi dasar daripada value di dalam Islam itu. Bahwa orang Islam itu hidup tidak hanya sendiri, tidak hanya untuk melakukan ibadah-ibadah mahdhah, bahkan Rasul mengatakan orang yang tidur itu dengan dengan ilmu itu jauh lebih baik daripada orang yang ibadah tanpa ilmu. Itu kan ilmu itu artinya punya sifat externality. Yang luar biasa di dalam Islam itu adalah dan yang terpenting bagi kita itu adalah kesadaran diri kita tentang apa yang menjadi tanggung jawab seorang muslim. Nah, di dalam dalil dikatakan kullu
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar ra'iyati. Jadi tiap kita itu adalah pemimpin dan tiap kita tuh punya amanah masing-masing. Nah, amanah masing-masing inilah yang harus kita pegang, kita dorong menjadi satu tindakan kolektif bersama. Jadi orang Islam itu punya tanggung jawab. Ini penting ya, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama yang menjadi salah satu dari cita-cita sosial Islam. Ya. Maka perlu langkah. Tadi benar sekali ya. Yang pertama harus dimulai dari kesadaran seorang muslim, muslimah bahwa dia punya tanggung jawab kemanusiaan. Ya, tidak sekedar tanggung jawab sosial. Ini dulu. Jadi kesadaran ini bahwa kita sebagai muslim ini bukan sebagai seorang yang hanya menghubungkan diri dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan terlibat beragama hanya menjalankan ritual-ritual keagamaan. Islam bukan agama ritual. Ya, tapi agama etikal. Istilah ilmu perbandingan agama. Agama ritual religion hanya berhubungan banyak gimana kita meningkatkan spiritualitas, doa, segala macam peribadatan. Tetapi harus berujung pada etika religion, agama etik. Dalam arti kita mengkristalkan dalam diri paradigma etik, namanya akhlak. Sholat harus berujung pada pembentukan akhlak. Puasa harus berujung pada terbentuknya akhlak dalam diri yang mampu menahan diri dan lain sebagainya itu. Nah, kalau ini sudah dimiliki dengan kesadaran tadi bahwa kita harus berbuat untuk orang banyak, tidak hanya sesama muslim, tapi untuk sesama manusia, bahkan sudah kita bicarakan di sini untuk makhluk Allah yang lain ya. Flora, fauna ya. Maka kita harus tergerak dalam bidang aksi-aksi kemanusiaan, aksi-aksi lingkungan, perbaikan lingkungan. Jadi mulai dari kesadaran. Yang kedua lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab ya, secara nyata. Apa yang terpikirkan yang tiga? Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kemaslahatan bersama itu. Kerjasama? Ya, kerjasama. Kita harus menjalin diri, memperluas pergaulan, ya, kemudian jejaring, baik secara internal dengan sesama muslim maupun secara eksternal dengan umat agama lain siapapun mereka. Tapi untuk tujuan membangun kemaslahatan bersama. Makanya setelah orang Islam sholat gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah sholat itu adalah sebuah deklarasi. Orang Islam itu menjamin setelah dia sholat aman nyawa orang, aman harta orang, aman keturunan orang, aman jiwa seseorang. Nah, aman-aman ini kan makosidus syariah, Prof. Dan itu ternyata engage dengan Pancasila. Ya, itu yang disyaratkan oleh hadis. Ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang manusia, seluruh manusia salimah, selamat dari lisannya dan dari tangannya. Karena bukan lisan dan tangan yang kemudian terjebak dalam kekerasan verbal maupun fisikal, tapi yang justru menyelamatkan. Maka menjadi muslim adalah menjadi seseorang yang selamat dan menyelamatkan. Inilah misi sekaligus fungsi universal dari Islam yang bertolak dari sebuah kesadaran kolektif dan juga tanggung jawab kolektif. Metro TV
Dipersembahkan oleh